Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya, kembali melanjutkan untuk pembahasan di pertemuan keempat ya, atau pekan keempat, yakni penyeleksian kondisi ya, di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ada pembahasan, yakni kita masuk ke dalam seleksi. Ada dua seleksi yang akan kita bahas, yakni seleksi kondisi menggunakan struktur if dan switch. Jadi tentunya capaian pembelajaran di setiap pertemuannya ada, yakni capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan keempat ini memahami penggunaan fungsi penyeleksian kondisi if dan switch dalam pemrograman Java. Jadi capaian ini mohon di setiap pertemuannya harus dipahami ya, sehingga ketika nanti sudah masuk ke dalam pembahasan akhir, kita bisa mencapai ya, sekian capaian di setiap pertemuannya gitu, sehingga diupayakan setiap pertemuan fokus ya dalam mempelajari ya, sambil juga tujuan Anda juga fokus yakni bertahap ya, yakni pertama memahami terkait dengan pengenalan Java gitu ya, kemudian juga pertemuan kedua tentang konsep OOP, pertemuan ketiga lanjut di konsep OOP yang berkaitan dengan inheritance, polymorphism ya. Nah, pertemuan keempat ya, pertemuan tiga juga masuk ke dalam pemahaman terkait dengan penggunaan Java IO. Pertemuan keempat ini memahami penggunaan fungsi seleksi kondisi if dan switch. Nah, ini memang setiap pertemuannya harus ada ya pemahaman seperti ini atau memahami penggunaan ini. Jadi fokus bertahap ya, ini pertemuan keempat ini, pekan keempat harus bisa ya kalian memahami penggunaan penyelesaian kondisi if dan switch. Jadi ada dua pembahasan ya, yakni seleksi kondisi if dan switch. Baik, kita masuk ke loop pertama, yakni penggunaan fungsi kondisi if dan switch di dalam pemrograman Java. Untuk struktur if dan switch ada bentuk umumnya ya, atau ada block statementnya ketika nanti kita melakukan proses coding ya, yakni membuat kode program di dalam Xbin ya. Yang pertama di sini adalah struktur if ya. Struktur if ada if kondisi ya, di sini ada if kondisi. Jika kondisi benar, maka statement 1, statement 2 dan seterusnya dijalankan. Ya, ini bentuk struktur if-nya. Ya, kemudian else jika kondisi salah. Ya, statement 1 dan 2 dijalankan. Jadi ini struktur if di dua kondisi. Ya, dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama apa? Kondisi yang kedua tidak didefinisikan, langsung dia masuk ke kondisi yang berikutnya. Jadi if else langsung ya. Nah, kemudian ada if yang multi kondisi, lebih dari dua kondisi, yakni ada misalkan ada 4 atau mungkin ada 5 gitu ya, ada 3. Nah, ini berikan contoh 3. If kondisi 1 ya, jika kondisi 1 bernilai benar ya kan, maka statement 1 2 dijalankan. Kemudian bawahnya else if ya, ini perbedaannya di sini. Jika ada lebih dari dua kondisi menggunakan else if kondisi 2, maka jika kondisi 1 salah ya, maka dijalankan. Nah, ini artinya jika kondisi 1 salah ya, jika kondisi 1 salah maka statement 1 dan 2 dijalankan. Jadi kalau misalkan if kondisi 1 benar, maka statement yang ini dijalankan ya. Kemudian jika kondisi 1 salah, maka dia lari ke sini gitu ya. Jadi masuk ke kondisi kedua, maka jalankan statement ini. Ya, nah jika kondisi 2-nya salah ya, berarti dia else. Jadi jalankan kondisi 1 dan 2 salah, maka jalankan statement ini. Nah, begitu seterusnya. Misalkan ada 3 Pak, tambahin lagi kalau 3 misalkan else if gitu ya. Ini ada 3, kalau ada 4 ditambahkan lagi else if kondisi 3 gitu ya. Buka kurung, nanti baru jika kondisi 1, 2 dan 3 salah, maka statement ini dijalankan. Jadi memang disesuaikan berdasarkan dari jumlah kondisi. Jadi maka tentukan dulu jumlah kondisinya,
baru Anda melakukan coding untuk penyelesaian kondisi, ya. Penyelesaian kondisi, lihat kondisi ada berapa, baru Anda gunakan coding tersebut, milih mana, multi kondisi atau hanya yang kondisinya hanya 2, ya. Ini kalau ini lebih dari 2, multi kondisi. Nah, kemudian selain super if yang kita bisa gunakan di dalam alternatif untuk fungsi atau penyelesaian kondisi, kita bisa menggunakan switch. Ya, jadi menggunakan switch dengan bentuk umumnya adalah menggunakan switch ekspresi. Ya, kemudian ini ada case 1, statement yang dieksekusi, kemudian break kembali ke case yang kedua. Ya, jika statement yang case 1 salah, maka dia masuk ke case kedua. Ya, statement yang dieksekusi, kemudian break lagi, ketika statement yang kedua salah, maka case ketiga. Ya, begitu seterusnya sampai ke jika semua case-nya, ekspresinya salah, ya maka akan dijalankan yang default, ya, statement yang diskusi apabila semua ekspresi salah. Ya, ekspresinya semua salah, misalkan ekspresi, misalkan kita tulis switch X sama dengan 1, misalkan case satunya misalkan salah, case 2 salah, dan seterusnya. Kalau case 1 benar akan dijalankan, case 2 benar akan dijalankan. Jika semua case salah atau ekspresi salah, maka default-nya akan dijalankan. Ini ada statement eksekusi operasi, ya, di default-nya. Ini bentuk umumnya, ya, ini sedikit berbeda dengan super if, ya. Tapi switch ini merupakan juga salah satu fungsi yang digunakan untuk penyeleksian kondisi, gitu ya. Nanti silakan Anda menggunakan salah satu di antara dua ini, gitu ya. Silakan saja, itu sesuai dengan case masing-masing, silakan, ya. Kemudian kita lanjut ke shortcode, ya, atau kode programnya, contohnya. Kita berikan contoh di sini ada struktur if, ya, dengan kelas dengan namanya adalah data mahasiswa struktur if. Ya, ini data mahasiswa struktur if dengan tipe data NIM, kemudian nama, ya, kemudian ada nama jurusan, ya, string. Kemudian integer, di sini integer jurusan, ya, jurusan kita berikan tipe data itu integer, ya. Ini kita ambil contoh saja untuk yang integer. Kemudian di sini ada constructor yang namanya sama dengan nama kelasnya, jadi ingat kembali. Kemudian di sini terdapat parameter ada 3, ya. Kenapa di sini 4, Pak? Ini ada 3. Ini 4, ini 4 ada 3. Jadi jumlah parameter tidak mesti harus sama dengan jumlah variabel yang dideklarasikan. Ya, yang namanya parameter berarti Anda harus bisa melihat, ya, mendefinisikan variabel mana yang dapat dijadikan parameter, ya, ingat, ya, variabel mana yang dijadikan sebagai parameter. Jadi kita harus mendefinisikan sini variabel yang memang dapat ditampung, ya, atau variabel yang dapat mensupport atau mendukung proses input, ya. Misalkan kalau NIM berarti kita menginput NIM, nama menginput. Nah, nama jurusan tidak perlu diinput karena dia nanti berdasarkan dari jurusan, ya, kode jurusannya apa, gitu kan. Kalau kode jurusannya X berarti nama jurusannya A, misalkan gitu. Jadi berdasarkan dari apa, sehingga nama jurusan tidak perlu diinput, dia akan berdasarkan dari jurusan atau berdasarkan dari kode jurusan. Nah, sehingga parameter kita hanya membuat ada 3, yakni X, Y, dan Z. Nah, kemudian di sana terdapat NIM sama dengan X, nama sama dengan Y, ya. Kemudian jurusan sama dengan Z. Jadi sudah dibahas sebelumnya, ya. Jadi artinya adalah NIM diberikan nilai X, nama diberikan nilai Y, jurusan diberikan nilai Z. Jadi karena nanti kita akan input dalam konstruktor di main class,
Kita masukkan di sini X berapa, Y berapa, Z berapa, nanti definisikan gitu ya. Kemudian diproses public integer get jurusan. Ya, if jurusan sama dengan 1, nah, misalkan di sini jurusannya misalkan 1 ya. Nah, nanti nama jurusannya sistem informasi misalkan ya. Kemudian nama jurusannya 2, nama jurusannya apa? Misalkan informatika ya. Kemudian if jurusan 3 misalkan, nah, maka nama jurusannya misalkan manajemen informatika misalkan ya. Nah, else berarti ini kan kondisinya ada lebih multikondisi ya. Berarti kalau multikondisi berarti di sini else-nya nama jurusan misalkan Anda salah input data gitu ya. Nah, sehingga di sini ada return jurusan. Jadi kita panggil lagi nama jurusannya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mendefinisikan metode void. Ya, jadi ingat ini metode non void. Yang berikut adalah metode void. Jadi harus dibedakan mana metode void, mana metode non void. Ya. Jadi diingatkan kembali terkait dengan hal itu. Ya. Ya. Jadi ini metode void, ini non void. Baik, berikutnya yang switch juga demikian ya, kita fokus di sini public char. Nah, kita menggunakan char karena di sini char jurusan, kemudian public char get jurusan ya. Nah, di sini switch jurusan case S ya sama case T misalkan ini contoh ya. Nah, misalkan di sini public char get jurusan. Nah, kalau S misalkan adalah sistem informasi, T misalkan teknik informatika misalkan gitu. Nah, ini juga harus disesuaikan ya. Jadi tidak semua ya kita menggunakan. Jadi kalau case ada 3 case berarti cukup Anda membuatnya cukup 2 ya. Jadi yang selebihnya kita gunakan default ya, gunakan default. Kemudian return jurusan ya. Ini kita return jurusan ya. Kita pengembalian proses nilai ya, ini jurusan. Void get cetak ya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan ya terkait dengan subclass ini subclass semua ya. Jadi ini switch-nya, ini adalah if-nya ya. Nah, kemudian nanti saya akan memberikan Anda, silakan Anda buat main-nya. Main-nya seperti apa ya. Ini udah ada subclass-nya adalah menggunakan switch dengan menggunakan if. Ya, main-nya pasti sama. Silakan nanti diatur Anda mau ngambil yang menggunakan yang subclass-nya yang if atau yang switch silakan ya. Kemudian nanti seperti biasa ada latihan atau sebagai bentuk pengalaman, nanti silakan Anda membuat contoh penyelesaian kondisi dengan menerapkan sistem IO, buat subclass dan main class-nya ya. Adalah daftar pustaka untuk pembahasan ya, di setiap pembahasan saya akan tampilkan pustaka sehingga nanti Anda bisa menjadikan sebagai bentuk referensi ya. Nah, nanti kita akan masuk di yakni shortcode ya, kita buka NetBeans ya. Kita buka NetBeans-nya. Ini kita kembali yakni menampilkan kode program ya. Nah, kode programnya ini sudah kita buat data mahasiswa struktur if ya. Ini kita post dulu aja supaya mudah. Perhatikan ya, untuk kita fokus di penyelesaian kondisi ya. Untuk yang lainnya saya akan hanya meringkas saja ya. Nah, nanti silakan Anda melihat kembali
pembahasan materi yang sebelumnya ya, tentang kelas, metode ya dan lain-lain. Ya. Di sini didefinisikan atau dibuat dengan nama kelasnya data mahasiswa struktur if ya, public class data mahasiswa struktur if dengan deklarasi ada 4 variabel ya, dengan 3 variabel dengan tipe data string, 1 dengan tipe data integer. Ya. Tentunya nanti di konstruktor ya, ketika mendefinisikan parameter tentunya disesuaikan dengan parameter yang diinginkan. Misalkan X itu berarti string, yakni nim, Y itu adalah string, yakni nama, integer, Z, yakni untuk jurusan. Jadi kita sudah bahas kenapa nama jurusan tidak dimasukkan. Karena nanti nama jurusan akan diseleksi, yakni jurusan akan diseleksi. Ya. Akan diseleksi. Yakni berdasarkan dari jurusannya, misalkan di sini ada jurusan 11, 12, 15. Ya. Ini kita sesuaikan ya. Kalau di pembahasan tadi misalkan Pak berbeda Pak, ya nanti disesuaikan. Jadi nggak perlu Anda isinya studi kasusnya berbeda, tapi itu bukan poin terpenting. Yang penting adalah Anda memahami rule atau konsep dari seleksi kondisi. Ini kan saya bedakan saja untuk nilainya. Ya, ini if jurusan 11 atau 11 nama jurusan sistem informasi. If jurusan 12 nama jurusan informatika. Nanti akan jadi pertanyaan, kenapa di sini harus dibedakan ya, sama dengan seperti ini ya. Jadi ada 2. Ini maknanya berbeda ketika sudah masuk ke dalam seleksi kondisi. Ya, jika sama dengannya 1 seperti ini, berarti NIM diberikan nilainya X. Atau X sama dengan NIM, NIM sama dengan X. Jadi NIM diberikan nilainya X. Tapi kalau ini bukan jurusan diberikan nilai 11, bukan, tetapi maknanya adalah jurusan ya, ini adalah sama dengan 11. Ya, artinya dikondisikan. Apakah jurusan sama dengan 11 gitu ya. Jadi bedakan jurusan diberikan nilai 11 dengan jurusan proses kondisi, seleksi kondisi. Kalau jurusan diberikan nilai 11 berarti cukup 11 seperti ini. Jurusan sama dengan 11, berarti jurusan diberikan nilainya 11. Ketika muncul sama dengan lagi, ada 2, sehingga di sini disebut sebagai seleksi kondisi. Ya, jadi jika jurusan sama dengan 11, gitu ya, maka nama jurusannya X, misalkan gitu. Ya, nah, di sini harus dibedakan, ya, assignment atau pemberian nilai dengan seleksi kondisi. Ya. Kemudian else, ya ini nama jurusan, misalkan salah input. Nah, nanti return, ini jurusan harus ketika nanti kita panggil get jurusan, ini ya, kita panggil get jurusan dengan menggunakan objek, ya nanti tentunya kode jurusan, ya atau jurusan itu akan dipanggil oleh objek tersebut, ya sehingga nanti ketika memilih 11, nanti nama jurusan akan tampil, gitu ya. Ketika milih 12, nama jurusan akan tampil informatika, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah void cetak, ya. Void cetak, sistem outprint learn name, ya name, ya, nama jurusan, nama jurusan. Ya misalkan Pak, kenapa di sini tidak tampilkan kode jurusan, ya karena cukup memanggil kodenya, cukup memanggil saja. Ya, cukup memanggil misalkan objek get jurusan. Tapi nanti ditampilkan nama jurusannya. Ya. Tapi kalau ingin menampilkan juga boleh, silakan saja. Misalkan mau ditampilkan kodenya misalkan, silakan bisa. Ini tambahkan lagi berarti kan begitu. Tambahkan misalkan ini kode jurusan. Ya, silakan saja. Silakan ya, nanti ketika ini silakan dijalankan ya. Nah, ini untuk yang
if ya. Kemudian yang switch juga sama ya. Tapi perbedaannya di sini kita menggunakan ada 3 variabel yang bertipe string dan 1 variabel kita tes ya menggunakan char atau karakter. Ya, kita gunakan char. Ini contoh ya, kita bedakan saja sedikit. Ya, nah ini nama kelasnya tentu disesuaikan data mahasiswa struktur switch ya. Ini string, name, nama jurusan. Kemudian konstruktor sesuaikan x, y, di sini char z. Jadi z ini jadikan sebagai char ya. Kemudian public char, nah ini adalah metode non void. Perhatikan ya, ada tipe data, ada nama metodenya get jurusan ya, metode non void. Switch jurusan, misalkan saya berikan SID misalkan ya, informasi ya, cache. Jika switch jurusan di sini ditampung, ketika menginputnya S ya nanti disesuaikan cache S, nama jurusan, sistem informasi. Artinya ketika cache-nya yang pertama benar, maka dicetak nama jurusannya apa. Ketika dikondisikan yang pertama cache-nya misalkan inputannya berbeda, sehingga dia akan mencari cache yang lain, yakni break masuk ke cache 1. Masuk ke cache 2, misalkan cache-nya namanya I, misalkan. Ya, karakternya I. Kalau misalkan I sesuai dengan kondisinya ya, ini kan kita kondisikan di sini seleksi kondisi ya, ketika seleksi sama maka nama jurusannya diketik atau ditampilkan informatika. Ketika tidak sama ya, otomatis nanti break lagi masuk ke cache D ya, nanti diinput disesuaikan dengan jurusan ya. Kalau misalkan sama, dia nama jurusan akan dicetak data science ya. Ketika seleksi lagi misalkan inputan yang lain dengan cache yang berbeda, jadi cache yang SID-nya berbeda atau salah, maka break lagi masuk ke default. Nama jurusan adalah salah input data. Ya, misalkan Anda inputnya T misalkan, ya, T tidak ada karakter T, ada karakter S, I, dan D. Sehingga akan muncul nama jurusan adalah salah input data. Ya, nah berikutnya di sini ada return jurusan. Jadi nanti ketika kita memanggil objek get jurusan, maka jurusan akan ditampilkan atau akan dikembalikan nilainya atau hasilnya. Ya, nah ini juga OE cetak saya nggak bahas, ini sudah disampaikan di materi sebelumnya. Kita fokus di sini. Ya, nah nanti silakan Anda buat main-nya. Ya, silakan Anda buat main untuk menjalankan 2 file ini. Ya, Anda gunakan main. Nah, silakan buat main-nya, main kelasnya ini kan subclass-nya 1 untuk yang struktur if, ini subclass-nya yang 2 untuk yang data mahasiswa struktur switch. Ya, silakan Anda buat ya, main class. Ya, Anda buat main class. Nanti kita akan diskusi ya, kita akan diskusi, buka diskusi, nanti silakan Anda coba untuk struktur dari subclass dan struktur if, subclass dengan struktur switch ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya, nanti disampaikan, nanti kita akan diskusi ya. Kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan ya, silakan nanti disampaikan ketika via Zoom atau nanti jika ada PTM ya, kalau Anda mata kuliah PTM silakan Anda juga diskusi dengan dosen ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Saya akhiri untuk pembahasan untuk pekan keempat ini. Jadi silakan Anda mengulang-ulang lagi video instruksional ini ya. Sudah diberikan video instruksional, silakan Anda mengkaji kembali, ulang-ulang. Nah, kemudian juga Anda silakan kerjakan tadi sudah diberikan untuk
pengalaman Anda di pekan keempat ini untuk membuat menyeleksikan kondisi dengan kasus yang berbeda, kasus yang lain, kemudian juga menerapkan sistem I/O, input output, ya, menggunakan Java I/O. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.